Mengawali bulan September emang paling tepat buat up-to-date informasi terbaru di episode Shutter News. Karena bulan ini update kamera bakal semakin banyak lagi. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Sebelum masuk informasi pertama, seperti biasa gue pengen kenalin kalau kita ada preset Lightroom dengan nama Creature Preset. Ini adalah preset yang kita develop hasil keliling Indonesia di episode Creative Adventure buat bikin foto-foto yang epic. Total ada 24 preset, 6 diantaranya udah powered by AI yang bisa auto-select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Kita udah coba nggak cuma buat foto adventure doang, buat genre kayak street photography, portrait, dan bahkan kita coba foto-foto kucing aja di sini, itu diaplikasikan dengan presetnya jadi cakep banget. Nah, kalau kalian beli pakai kode promo Shutter, kalian bisa dapat diskon Rp200.000. Pembayarannya juga gampang, bisa pakai OVO, GoPay, QRIS, dan lain sebagainya. Tinggal kalian kalau udah kepo, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Informasi pertama, ini ada Sony yang akhirnya telah meluncurkan Sony A6700 di Indonesia dan akhirnya masa pre-ordernya telah dimulai. Menurut gua harganya menarik banget yang diluncurkan oleh mereka, yaitu Rp22 juta body only dan Rp23 juta untuk versi kitnya. Dan itu selama masa pre-order ya, kalian dapat free memori Sony TUF seharga Rp2 juta. Menurut gua oke banget value-nya. Kamera ini udah lama banget ditunggu kehadirannya dan akhirnya muncul dengan harga yang sangat menarik. Cakep. Dan yang tertarik bisa langsung join pre-ordernya di Fokus Nusantara biar nggak ketinggalan kloter pertama. Karena biasanya jumlah barangnya juga memang limited gitu ya. Apalagi ketika pre-order yang kloter pertama. Jadi langsung aja ikutan di Fokus Nusantara. Oh ya, sebagai pengingat juga sebelum A6700 launch di Indonesia, Sony juga udah launching kamera baru sebagai penerus A7C di tanggal 29 Agustusnya. Yaitu ada dua kamera di mana namanya adalah A7C Mark II dan juga A7CR. Punya konsep yang menarik dan beberapa improvement yang signifikan dibandingkan generasi pendahulunya. Kita udah bahas lumayan komplit di video khusus dan kalau kalian udah kepo dengan kameranya bisa cek video tersebut setelah nonton Shutter News ini. Next, ini ada informasi rumor yang udah lama ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya DJI. Karena salah satu sumber rumor yang punya akurasi tinggi yaitu adalah akun X bernama Igor Bogdanov menunjukkan foto pengetesan dari DJI Pocket 3. Tapi belum banyak informasi tambahan dari tweetnya tersebut, benar-benar cuma tweet foto doang gitu ya, dan mengklaim kalau itu adalah pengetesan DJI Pocket 3. Cuma ya kita bisa lihat dari gambarnya itu orangnya pakai baju DJI dan lagi nyoba kamera ala-ala DJI Pocket gitu bentuknya. Terlihat sketchy memang kenapa dia kalau memang ngetes dan gak mau ketahuan gitu ya, kenapa pakai baju DJI dan lain sebagainya gitu yang gampang ditebak. Emang sangat sketchy terdengarnya, tapi rumor DJI emang kebanyakan awalannya orang ngetes begini di pinggir jalan. Jadi mungkin ini adalah semacam rumor yang disengaja juga gitu, salah satu teknik marketingnya DJI. Tapi yang jelas ini jadi angin segar buat yang nungguin generasi baru DJI Pocket. Karena kalau kalian lihat di semua launching produk baru DJI, itu pasti ada yang komen DJI Pocket 3 gitu ya, yang lagi ditunggu. Jadi ini pastinya jadi angin segar banget buat jadi harapan mereka. Tapi kalau kita lihat gambarnya, detail yang bisa kita lihat sih layarnya kayak agak gede gitu ya. Kalau gua lihat emang nggak begitu jelas, tapi layarnya kelihatan kayak lumayan gede. Tapi ya balik lagi, belum ada spek apapun soal kameranya ini, jadi kita tunggu sampai rumor-rumor lanjutannya. Nah, tapi selain DJI Pocket, Igor ini abis banyak nyebarin bocoran soal GoPro Hero 12 juga. Tapi sayangnya dari bocoran ini GoPro Hero 12 terlihat boring parah ya. Jadi ada foto-foto kardusnya sama cuplikan dari iklannya si GoPro gitu, screenshotan gitu ya, still gambarnya. Dan sepertinya dia juga nggak bawa sensor 1 inch kayak yang dirumorkan sebelumnya. Walaupun gue pribadi masih wishful thinking kalau bakal ada edisi spesial yang 1 inch-nya gitu ya. Kayak tahun lalu ada edisi mini buat drone FPV. Semoga aja tahun ini ada edisi 1 inch sensor. Tapi by the way, GoPro udah rilis teaser peluncuran GoPro terbaru itu di tanggal 6 nanti. Jadi ya nggak lama waktu kita buat nunggu. Dari hari ini gue syuting berarti lusa gitu ya.
Dan mari kita lihat. Selanjutnya ini ada bocoran lagi yang semakin komplit soal Fujifilm GFX 100 Mark II. Sekarang udah ada bocoran gambar yang gue lihat sepertinya lumayan mirip dengan GFX 100 yang dulu. Di fotonya itu dia terlihat kalau nggak ada built-in vertical grip dengan warna yang kayak gunmetal gitu ya. Jadi agak mirip dengan yang GFX 100 dulu, cuman yang dulu kan langsung ada vertical gripnya gede banget gitu ya. Dan yang lucu di Fuji Rumors itu sebenarnya agak ribet, tiap rumornya beda artikel, jadi gue agak susah buat bahasnya. Tapi malah di Sony Alpha Rumors itu enak, ada yang disatuin gitu, walaupun mereka setim juga sebenarnya. Sony Alpha Rumors dan Fuji Rumors itu satu tim, kalau kalian lihat di banner atas websitenya tuh mereka satu grup. Dan ya, kita bisa lihat kalau kamera ini spek videonya juga sepertinya bakal gokil. Ada 8K video, 4K 60p, 10-bit 422, ProRes internal. Jadi ya wow banget gitu untuk sebuah kamera medium format. Karena gue belum lihat teknologi itu di musuh-musuhnya atau saingan-saingannya di ranah medium format. Jadi ya mari coba kita lihat aja nanti tanggal 12 September pas acara eksamen. Terakhir ini ada informasi yang bener-bener nggak kalah menarik. Malah mungkin paling menarik gitu ya. Gue nggak tahu kenapa gue taruhnya di paling akhir, tapi nggak apa-apa karena ini seru banget. Dimana Viltrox itu mengumumkan roadmap lensa mereka di Q4 2023 yang jelas sangat menarik. Jadi yang diumumkan itu ada 27mm f1.2 yang bakal hadir juga untuk Z dan E mount. Jadi buat pengguna Nikon angin yang luar biasa segar. Pengguna Sony ya ada opsi lensa tambahan, tapi ya selama ini Viltrox belakangan ini ya, bukan selama ini. Belakangan ini Viltrox kualitasnya cakep-cakep banget yang bisa jadi solusi banget buat para pengguna Sony sekarang dibandingkan brand third party yang sebelumnya. Dan 135mm f1.8 FE yang berarti untuk full frame-nya Sony. Dan ada juga yang terakhir, ini yang menarik banget, yaitu adalah 20mm f2.8 XF, Z, dan E. Jadi kalian bisa lihat speknya nggak setinggi yang sebelum-sebelumnya. Jadi Viltrox mau kasih opsi lensa yang terjangkau cuy. Dimana sekarang aja udah murah gila dengan spek dewa gitu kan. Mereka lumayan menguasai pasar dengan harga yang ditawarkan tapi spek bisa ngelawan G-Master gitu kan. Dan sekarang pengen keluar yang versi affordable untuk jadi solusi buat kita-kita yang budgetnya memang tidak terlalu besar gitu. Yang sekarang aja maksud gue juga nggak mahal-mahal banget gitu ya. Hitungannya tuh merusak harga, apalagi yang ini nanti. Bakal jadi opsi yang menarik banget. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturn News kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau teman-teman punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.